Memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Ingat, ingat itu, Edi CS. Kau jangan bermain-main. Mulutmu adalah harimaumu. Kau ingat, kau bilang tempat Kalimantan ini, Kalimantan Timur adalah tempat membuang anak tuyul, membuang anak jin, membuang gundrowo. Di sini banyak monyet. Apa maksudmu? Ya guys, jadi aku sekarang di rumah empu apa namanya? Empu Gelol. Gelo. Iya, Empu Empu Gelo. Ya, jadi nama channelnya apa? Empu Gelol juga. Empu Gelo juga. Oke. Nah, jadi di sini beliau ya aku anggap itu sebagai orang yang paham lah tentang adat gitu kan. Terus beliau ini juga adalah perajin membuat mandau. Nah, jadi aku ngajakin beliau ini untuk diskusi tentang masalah Edi kemarin. Ya, Empu. Ini kan kemarin tuh sempat orang-orang Kalimantan ini demo besar-besaran sampai nutup Sungai Mahakam. Menurut Empu sendiri itu gimana sih? Ya, menurut saya sih aksi demo yang dilakukan kemarin itu sampai menutup Sungai Mahakam itu adalah hal yang positif. Positif artinya itu memberitahukan bahwa kita orang Kalimantan menyikapi kasus daripada Edi Mulyadi CS Ya. yang membuat bahasa-bahasa yang cukup menyakitkan bagi kita orang Kalimantan, biar tahu bahwa kita orang Kalimantan ini kan nggak main-main, khususnya kita Kaltim yang langsung bersentuhan dengan ibu kota, bahwa kita mempunyai reaksi yang seperti ini. Karena ada juga mereka mengatakan orang Dayak kok diam, kok nggak ada reaksi, segala macam, hutan tambang habis ditebang, kok nggak bisa melakukan sesuatu hal. Nah, kemarin kita tunjukkan dari saudara kita Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan ketua umumnya juga Pak Penny Meru juga sudah mengatakan hal itu semua, bahwa inilah itu putra putri Kalimantan Timur juga bisa melakukan itu. Tetapi karena ada hal baik yang didengar kemarin bahwa pelaku ujaran kebencian yaitu Edi Mulyadi sudah ditangani oleh Mabes Polri. Nah, kemudian itu tidak berapa lama dibuka kembali. Nah, itu adalah sesuatu hal yang positif sekali, saya kira itu. Ya, yang sempat disampaikan Edi Mulyadi itu sebenarnya apa sih sampai sehingga pemuda adat Dayaknya sampai marah besar gitu? Ya, yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS itu kan kita melihat bersama di video-video yang ada, konten-konten dari saudara kita lainnya juga itu kan berhamburan di mana-mana. Nah, di situ ada Edi Mulyadi mengatakan bahwa Kalimantan artinya di daerah akan dibangun ibu kota itu tempat jin buang anak. Nah, terus pasarnya di situ juga pasar genderuwo, pasarnya kuntilanak yang ada di situ. Nah, disambut oleh si yang di sebelahnya, si Ajam ini mengatakan hanya monyet yang mau tinggal di sana. Nah, ini memang bahasa seperti ini bagi saudara kita, mohon maaf, yang seperti yang telah saya dengar melalui media dan lain-lainnya, bahwa itu adalah hal yang biasa disampaikan pada tahun-tahun yang lalu di Jakarta sana, daerah Jawa gitu ya. Daerah Jawa itu sudah bahasa umum yang mungkin tidak menyakitkan bagi mereka. Kalau istilah jin jin buang anak. Jin buang anak. Tapi ini karena kita adalah tanah yang berbeda, budaya yang berbeda, sukunya juga berbeda. Ya, betul. Itu belum tentu bisa diterima oleh suku saudara lainnya. Contoh, kita orang Kalimantan. Kita orang Kalimantan
dikatakan seperti itu hal yang cukup menyakitkan. Iya. Contoh aja, kita ambil contoh lain. Ya. Sumpamanya di ruang lingkup rumah saya dengan keluarga saya itu bilang bahasa istilahnya bilang bahasa bangsat lu itu mungkin itu adalah hal yang biasa. Ya. Gitu. Tetapi ketika saya bawa keluar, saya ngomong dengan orang, saya bilang bangsat kamu, gimana sambutannya? Benar-benar. Nah ini tentunya akan mendatangkan sesuatu hal yang negatif. Itu. Nah sekarang kalau ini dianggap pembenaran, dianggap benar, ya benar aja untuk bagi pihak mereka yang mendukung itu. Ya. Sementara orang yang merasakan, kita putra-putri suku Dayak, Kalimantan, bahkan saudara kita yang suku Kalimantan lainnya di luar daripada suku Dayak seperti saudara kita, artinya orang Kutai, orang Banjar, orang lain-lainnya, kan banyak ini sukunya dan merupakan pribumi asli Kalimantan juga. Ya. Itu juga merasa sakit, itu tersakiti oleh bahasa itu. Nah ini memang disikapi secara serius saya kira. Ya, gitu. Nah terus Edi Mulyadinya sendiri kan ada yang seperti sedikit menjelaskan bahwa dia tidak ingin bermusuhan sama orang Kalimantan dan dia hanya ingin berteman, tapi dengan bahasanya seperti itu kan udah menyakitkan nih. Iya, ya. Nah dan sekarang kan udah dibawa ke ranah hukum. Nah apakah di ranah hukum itu dia udah terlepas dari bahasa yang sempat menyakitkan hati-hati warga Kalimantan ini atau gimana? Nah, jadi bagi kita masyarakat Kalimantan pada umumnya, orang Kalimantan itu sebenarnya masalah hukum itu kan hukum positif yang memang diberlakukan oleh kita negara Indonesia ini. Iya, memang itu tetap harus dipakai. Iya. Tetapi untuk masalah yang satu ini, adat tetap berharap. Nah, itu kalau toh memang kepingin meminta maaf, memang kepingin istilah kasarnya itu mungkin istilah halusnya itu berdamai. Tata caranya memang harus ada semacam adat, proses adat. Entah itu berupa denda, entah itu apa, itu tergantung nanti pemangku adatnya. Nah itu harapannya memang Edi Mulyadi memang harus datang ke Kalimantan. Itu kalau seumpamanya dia nggak bisa datang, seperti saya, Empu Gelol kan bukan penentu. Nah, karena dari pemangku adat yang ada, mereka lebih tahu untuk masalah itu tindakan selanjutnya apa, apakah ini cukup dihukum saja, ataukah ini ada tindakan dari adat ini memang apapun caranya dia harus datang. Itu tergantung mereka yang menentukan. Kalau seumpamanya Empu yang berbicara seperti ini, mereka harus datang. Nah, itu sementara nanti siapa tahu ada dari pemangku adat kan jadi miskomunikasi. Iya, itu sementara mereka lah yang punya hak, bukan Empu. Nah itu. Nah jadi ini harus dipahami buat semua saudara kita, bahwasanya yang mempunyai tongkat pimpinan tertinggi, tongkat komando itu adalah para pemangku adat, sekiranya begitu. Tapi kalau Empu pribadi sendiri nih, secara pribadi, si Edi ini harus datang ke sini atau gimana meminta maaf? Kalau bagi saya pribadi, sumpamanya saya ini, dari Bu. Saya tidak bicara Edi, saya melakukan kesalahan. Sesuai daripada tradisi orang daerah setempat itu harus datang, ya saya memang harus datang. Itu karena saya melakukan kesalahan. Saya merasa saya tidak melakukan kesalahan, sumpamanya. Itu saya. Tetapi ini masyarakat adat yang dihadapi, yang ada di sana, mengatakan kita salah, berarti salah itu. Dan memang harus datang. Cuma datang aja kok, untuk masalah proses itu ini segala macam ya kita ikutin saja. Nah itu menurut saya. Tetapi sih tidak bisa berpandangan menurut sayanya, karena masing-masing orang itu mempunyai sesuatu hal menanggapi masalah ini yang berbeda, terutama masalah Edi nih. Edi CS itu saya juga nggak tahu. Sumpamanya dia nggak datang juga, nah itu kan tergantung daripada dia sendiri gitu. Sama pemangku adatnya gitu ya. Nah ini kan Sungai Mahakam sempat ditutup, terus batu bara pun untuk beroperasi agak susah. Ini sampai kapan kira-kira?
Penutupan tambang bukan tambang, penutupan yang ada di Sungai Mahakam itu kan hanya sebatas kemarin. Kemarin aja. Ya, kemarin saja ketika mendapat berita gembira bahwa Mabes Polri sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, itu maka aktivitas yang ada di Sungai Mahakam, baik itu batu bara yang lewat, segala yang lainnya hasil bumi Kalimantan, saudara kita sudah menyampaikan, ketua umumnya langsung Pak Pendi Meru, itu dipersilahkan seperti itu. Berarti boleh beroperasi kembali gitu ya. Beroperasi kembali. Nah itu. Oke. Jadi gini, setiap suku Dayak di Kalimantan tuh apakah dia harus ketika ada masalah gitu, dia kayak kemarin itu ada sempat potong babi segala macam, itu harus seperti itu atau gimana untuk menyikapi supaya budaya Kalimantan ini tidak punah atau gimana nih? Itu salah satu tradisi budaya kita suku Dayak di antaranya. Itu apabila mereka ini marah, terus ada sesuatu hal yang memang ini sangat-sangat melanggar daripada yang dilakukan oleh saudara kita yang di luar sana tadi seperti Edi CS itu, maka ini akan dilakukan sebuah ritual. Nah, ritual ini dengan tata cara Dayak, ya tata cara Dayak manapun itu nggak ada salahnya. Nah itu kalau berbicara Dayak, karena Dayak ini kan banyak. Ya, betul, nah, salah satunya seperti kemarin memotong babi, memotong sumpamanya ayam sebagai bentuk amarah. Itu amarah bahwa ini permasalahan yang nggak main-main. Nah itu memang seperti itu. Ya. Ya, tapi di dalam permasalahan ini apakah Edi Ajang jadi yang ikut proses hukum ini atau dengan rekan-rekannya juga ikut? Nah itu tergantung. Untuk proses hukum itu kan bukan ranah kita. Nah, proses hukum positif itu kan tergantung dari pihak Mabes Polri yang ada, karena mereka lebih tahu, mengerti pelanggaran apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakan, apakah itu Edi Mulyadi saja yang ditahan, apakah yang lainnya di dalam kelompok itu kemarin itu ditahan semua. Itu bukan ranah kita untuk mengenai hukum, saya kira begitu. Oke, tapi kalau untuk secara hukum adat sendiri seperti apa? Kalau untuk hukum adat sendiri mungkin karena kita Dayak ini kan 400 suku lebih. Nah ini kita kembalikan kepada pemangku adat. Nantinya kebulatan daripada masalah seperti ini, jika saat ini perdamaian, langkah apa yang diambil? Itu diantara sekian banyak suku Dayak ini kan macam-macam proses untuk menyelesaikan itu. Nah tentunya ini nanti kan dilakukan kesamaan bahwa memakai acara inilah yang terbaik, yang menjadi pilihan ke semua daripada pemangku adat dan diakui oleh saudara-saudara kita yang lainnya juga dalam hal penyelesaian yang baik, positif, dan tidak ada rasa dendam serta lain-lainnya. Ini juga sudah disampaikan oleh pemangku-pemangku adat kita kemarin, dari Kalteng juga, Kalsel juga, bahkan saudara kita yang ada di Jakarta juga kemarin ada rapat, saya pun mengikutinya terus. Nah seperti itu. Oke. Jadi misalkan kalau Edi datang ke sini, apakah dia dijamin aman aja atau gimana nih? Kan ini banyak nih warga-warga nih sudah geram sama si Edi. Gimana nih? Nah ini saya tidak berbicara mewakili daripada seluruh kita suku Dayak yang ada. Nah itu. Tapi saya mewakili daripada saudara saya yang berada di Kaltim, saya kira mungkin boleh, terutama untuk masalah kawan-kawan budaya yang ada Kalimantan Timur, mungkin saya boleh mewakili itu, meski ini tidak mewakili keseluruhan. Untuk saya beserta kawan-kawan budaya, kita menjaminnya aman, betul ya. Ya teman-teman, jadi Edi Mulyadi ketika datang ke Edi siapa namanya? Edi Mulyadi. Iya, Edi Mulyadi ketika datang ke Kalimantan dijamin aman. Iya, Empu, apa nih pesan-pesan terakhir buat orang-orang di sana biar menjaga bahasanya supaya tidak menyakiti saudara-saudara yang di luarnya itu? Mungkin kita tetap harus menjaga tutur kata, tutur bahasa. Karena bahasa yang ada di tempat kita
belum tentu tepat dipakai di tempat orang lain. Kita harus melihat tradisi adat di tempat tersebut. Seperti saya ke Jakarta juga berapa kali. Kan ada teman-teman bilang ini Empu ini enggak pernah ke Jakarta. Saya pernah ke Jakarta. Saya tahun 2007 saya pernah ketemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Tahun 2008 saya juga pernah ketemu dengan Bapak Mendagri Pak Gamawan Fauji. Saya juga pernah. Nah itu jadi saya pernah ke Jakarta. Itu meski dilihat Empu ini nggak pernah ke sana, nggak pernah jalan jauh. Pernah saya jalan jauh. Itu. Jadi pesannya kita harus pandai membawa diri, kita harus pandai menjaga tutur bahasa agar sekiranya itu membuat kedamaian, kira-kira seperti itu. Karena ada peribahasa mengatakan kan mulutmu adalah harimau gitu kan. Itu sudah pasti. Itu bahasanya umum sudah. Mulutmu harimaumu. Itu. Oke, ya teman-teman, jadi seperti itulah pesan dari Empu. Jadi ketika kita ada di luar atau kita berbicara sama orang, itu harus menjaga tutur bahasa kita baik dan benar supaya tidak menyakitkan hati teman-teman yang lain di luar gitu. Belum tentu di luar itu menerima. Kalau antara kita satu sama yang lain itu mungkin bisa menerima, tapi di luar tuh tentu bisa menerima bahasa kita gitu. Ya teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja perbincangan kita sama Empu, dan ini sudah sekitar 15 menitan lebih nih Empu ya. Iya. Oke, jadi jangan lupa juga nanti di subscribe channelnya Empu, ada di sini nanti di subscribe. Oke, nanti ditungguin aja video-video kita selanjutnya. Ya guys, jadi aku sekarang di rumah Empu Glow. Iya, Empu Glow. Jadi nama channelnya apa? Empu Glow juga. Empu Glow juga. Oke. Nah, jadi di sini beliau ya aku anggap itu sebagai orang yang paham lah tentang adat gitu kan. Terus beliau ini juga adalah rajin membuat mandau. Nah jadi aku ngajakin beliau ini untuk diskusi tentang masalah Edi kemarin. Ya Empu, ini kan kemarin tuh sempat orang-orang Kalimantan ini demo besar-besaran sampai nutup Sungai Mahakam. Menurut Empu sendiri itu gimana sih? Ya menurut saya sih aksi demo yang dilakukan kemarin itu sampai menutup Sungai Mahakam itu adalah hal yang positif. Positif artinya itu memberitahukan bahwa kita orang Kalimantan menyikapi kasus daripada Edi Mulyadi CS yang membuat bahasa-bahasa yang cukup menyakitkan bagi kita orang Kalimantan. Biar tahu bahwa kita orang Kalimantan ini kan nggak main-main, khususnya kita Kaltim yang langsung bersentuhan dengan ibu kota, bahwa kita mempunyai reaksi yang seperti ini. Karena ada juga mereka mengatakan orang Dayak kok diam, kok nggak ada reaksi, segala macam hutan tambang habis ditebang, kok nggak bisa melakukan sesuatu hal. Nah kemarin kita tunjukkan dari saudara kita Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan ketua umumnya juga Pak Penny Meru juga sudah mengungkapkan, mengatakan hal itu semua, bahwa inilah itu putra putri Kalimantan Timur juga bisa melakukan itu. Tetapi karena ada hal baik yang didengar kemarin bahwa pelaku ujaran kebencian yaitu Edi Mulyadi sudah ditangani oleh Mabes Polri. Nah kemudian itu tidak berapa lama dibuka kembali. Nah itu adalah sesuatu hal yang positif sekali saya kira gitu. Ya, yang sempat disampaikan Edi Mulyadi itu sebenarnya apa sih sampai sehingga pemuda adat Dayaknya sampai marah besar gitu? Ya, yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS itu kan kita melihat bersama di video-video yang ada, konten-konten dari saudara kita lainnya juga itu kan berhamburan di mana-mana. Nah, di situ ada Edi Mulyadi mengatakan bahwa Kalimantan artinya di daerah akan dibangun ibu kota itu tempat jin buang anak. Terus pasarnya di situ juga pasar genderuwo,
pasarnya kuntilanak yang ada di situ. Nah, disambut oleh si yang di sebelahnya, si Ajam ini mengatakan hanya monyet yang mau tinggal di sana. Nah, ini memang bahasa seperti ini bagi saudara kita, mohon maaf yang seperti yang telah saya dengar melalui media dan lain-lainnya, bahwa itu adalah hal yang biasa disampaikan pada tahun-tahun yang lalu di Jakarta sana, daerah Jawa gitu ya. Daerah Jawa itu sudah bahasa umum yang mungkin tidak menyakitkan bagi mereka. Kalau istilah jin jin buang anak. Jin buang anak. Tapi ini karena kita adalah tanah yang berbeda, budaya yang berbeda, sukunya juga berbeda. Iya, betul. Itu belum tentu bisa diterima oleh suku saudara lainnya. Contoh, kita orang Kalimantan. Kita orang Kalimantan dikatakan seperti itu hal yang cukup menyakitkan. Iya. Contoh aja, kita ambil contoh lain. Iya. Sumpamanya di ruang lingkup rumah saya dengan keluarga saya itu bilang bahasa istilahnya bilang bahasa bangsat lu itu mungkin itu adalah hal yang biasa. Ya. Gitu. Tetapi ketika saya bawa keluar, saya ngomong dengan orang, saya bilang bangsat kamu, gimana sambutannya? Benar-benar. Nah ini tentunya akan mendatangkan sesuatu hal yang negatif. Itu. Nah sekarang kalau ini dianggap pembenaran, dianggap benar, ya benar aja untuk bagi pihak mereka yang mendukung itu. Ya. Sementara orang yang merasakan, kita putra-putri suku Dayak Kalimantan, bahkan saudara kita yang suku Kalimantan lainnya di luar daripada suku Dayak seperti saudara kita, artinya orang Kutai, orang Banjar, orang lain-lainnya, kan banyak ini sukunya dan merupakan pribumi asli Kalimantan juga. Ya. Itu juga merasa sakit, tersakiti oleh bahasa itu. Nah ini memang disikapi secara serius sekira. Ya, itu. Nah terus Edi Mulyadinya sendiri kan ada yang seperti sedikit menjelaskan bahwa dia tidak ingin bermusuhan sama orang Kalimantan dan dia hanya ingin berteman, tapi dengan bahasanya seperti itu kan udah menyakitkan nih. Iya. Nah dan sekarang kan udah dibawa ke ranah hukum. Nah apakah di ranah hukum itu dia udah terlepas dari bahasa yang sempat menyakitkan hati-hati warga Kalimantan ini atau gimana? Nah, jadi bagi kita masyarakat Kalimantan pada umumnya, orang Kalimantan gitu. Nah, sebenarnya masalah hukum itu kan hukum positif yang memang diberlakukan oleh kita negara Indonesia ini, memang itu tetap harus dipakai. Iya. Tetapi untuk masalah yang satu ini, adat tetap berharap. Nah, itu kalau toh memang kepingin meminta maaf, memang kepingin istilah kasarnya itu mungkin istilah halusnya itu berdamai. Tata caranya memang harus ada semacam adat, proses adat. Entah itu berupa denda, entah itu apa, itu tergantung nanti pemangku adatnya. Nah itu harapannya memang Edi Mulyadi memang harus datang ke Kalimantan. Itu kalau seumpamanya dia nggak bisa datang, seperti saya, Empuk Gelol kan bukan penentu. Nah, karena dari pemangku adat yang ada, mereka lebih tahu untuk masalah itu tindakan selanjutnya apa, apakah ini cukup dihukum saja, ataukah ini ada tindakan dari adat ini memang apapun caranya dia harus datang. Itu tergantung mereka yang menentukan. Kalau seumpamanya Empu yang berbicara seperti ini, mereka harus datang. Nah, itu. Sementara nanti siapa tahu ada dari pemangku adat kan jadi miskomunikasi. Iya, betul, sementara mereka lah yang punya hak, bukan Empu. Nah itu. Nah jadi ini harus dipahami buat semua saudara kita, bahwasanya yang mempunyai tongkat pimpinan tertinggi, tongkat komando itu adalah para pemangku adat. Sekiranya begitu. Tapi kalau Empu pribadi sendiri nih, secara pribadi, si Edi ini harus datang ke sini atau gimana meminta maaf? Kalau bagi saya pribadi, sumpamanya saya ini, dari saya tidak bicara Edi, saya melakukan kesalahan. Sesuai daripada tradisi orang daerah setempat itu harus datang, ya saya memang harus datang. Karena
saya melakukan kesalahan. Saya merasa saya tidak melakukan kesalahan, seumpamanya. Iya. Itu saya. Tetapi ini masyarakat adat yang dihadapi yang ada di sana mengatakan kita salah, berarti salah itu. Dan memang harus datang, cuma datang aja kok untuk masalah proses itu ini segala macam ya kita ikutin saja. Nah, itu menurut saya. Tetapi sih tidak bisa berpandangan menurut sayanya, karena masing-masing orang itu mempunyai sesuatu hal menanggapi masalah ini yang berbeda, terutama masalah Edi nih. Edi CS itu saya juga nggak tahu, sumpamanya dia nggak datang juga, nah itu kan tergantung daripada dia sendiri gitu. Sama pemangku adatnya gitu ya. Nah ini kan Sungai Mahakam sempat ditutup, terus batu bara pun untuk beroperasi agak susah. Ini sampai kapan kira-kira? Penutupan tambang bukan tambang, penutupan yang ada di Sungai Mahakam itu kan hanya sebatas kemarin. Kemarin aja. Ya, kemarin saja ketika mendapat berita gembira bahwa Mabes Polri sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Itu maka aktivitas yang ada di Sungai Mahakam, baik itu batu bara yang lewat segala yang lainnya hasil bumi Kalimantan, saudara kita sudah menyampaikan, ketua umumnya langsung Pak Pendi Meru, itu dipersilahkan seperti itu. Berarti boleh beroperasi kembali gitu ya. Beroperasi kembali. Nah itu. Oke. Jadi gini, setiap suku Dayak di Kalimantan itu apakah dia harus ketika ada masalah gitu, dia kayak kemarin itu ada sempat potong babi segala macam, itu harus seperti itu atau gimana untuk menyikapi supaya budaya Kalimantan ini tidak punah atau gimana nih? Itu salah satu tradisi budaya kita suku Dayak di antaranya. Itu apabila mereka ini marah, terus ada sesuatu hal yang memang ini sangat-sangat melanggar daripada yang dilakukan oleh saudara kita yang di luar sana tadi seperti Edi CS itu, maka ini akan dilakukan sebuah ritual. Nah, ritual ini dengan tata cara Dayak, ya tata cara Dayak manapun itu nggak ada salahnya. Nah itu kalau berbicara Dayak, karena Dayak ini kan banyak. Ya, betul, salah satunya seperti kemarin memotong babi, memotong sumpahnya ayam sebagai bentuk amarah. Itu amarah bahwa ini permasalahan yang nggak main-main. Nah itu memang seperti itu. Ya, tapi di dalam permasalahan ini apakah Edi Ajang jadi yang ikut proses hukum ini atau dengan rekan-rekannya juga ikut? Nah itu tergantung. Untuk proses hukum itu kan bukan ranah kita. Nah, proses hukum positif itu kan tergantung dari pihak Mabes Polri yang ada, karena mereka lebih tahu, mengerti pelanggaran apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakan, apakah itu Edi Mulyadi saja yang ditahan, apakah yang lainnya di dalam kelompok itu kemarin itu ditahan semua. Itu bukan ranah kita untuk mengenai hukum, saya kira begitu. Oke, tapi kalau untuk secara hukum adat sendiri seperti apa? Kalau untuk hukum adat sendiri mungkin karena kita Dayak ini kan 400 suku lebih. Nah ini kita kembalikan kepada pemangku adat. Nantinya kebulatan daripada masalah seperti ini, jika sana ini perdamaian, langkah apa yang diambil? Itu diantara sekian banyak suku Dayak ini kan macam-macam proses untuk menyelesaikan itu. Nah, tentunya ini nanti kan dilakukan kesamaan bahwa memakai acara inilah yang terbaik, yang menjadi pilihan ke semua daripada pemangku adat dan diakui oleh saudara-saudara kita yang lainnya juga dalam hal penyelesaian yang baik, positif, dan tidak ada rasa dendam serta lain-lainnya. Ini juga sudah disampaikan oleh pemangku-pemangku adat kita kemarin dari Kalteng juga, Kalsel juga, bahkan saudara kita yang ada di Jakarta juga kemarin ada rapat, saya pun mengikutinya terus. Nah seperti itu. Oke. Jadi misalkan kalau Edi datang ke sini, apakah dia dijamin aman aja atau gimana nih? Kan ini banyak nih warga-warganya sudah geram sama si Edi. Gimana nih? Nah ini
Saya tidak berbicara mewakili daripada seluruh kita suku Dayak yang ada. Ya. Nah itu. Tapi saya mewakili daripada saudara saya yang berada di Kaltim, sekira mungkin boleh, terutama untuk masalah kawan-kawan budaya yang ada Kalimantan Timur, mungkin saya boleh mewakili itu, meski ini tidak mewakili keseluruhan. Untuk saya beserta kawan-kawan budaya, kita menjaminnya Aman betul ya. aman. Ya teman-teman, jadi Edi Mulyadi ketika datang ke Edi siapa namanya? Edi Mulyadi. Iya, Edi Mulyadi ketika datang ke Kalimantan dijamin aman. Iya, Empu, apa nih pesan-pesan terakhir buat orang-orang di sana biar menjaga bahasanya supaya tidak menyakiti saudara-saudara yang di luarnya itu? Mungkin kita tetap harus menjaga tutur kata, tutur bahasa. Karena bahasa yang ada di tempat kita belum tentu tepat dipakai di tempat orang lain. Kita harus melihat tradisi adat di tempat tersebut. Seperti saya ke Jakarta juga berapa kali. Kan ada teman-teman bilang ini Empu ini enggak pernah ke Jakarta. Saya pernah ke Jakarta. Saya tahun 2007 saya pernah ketemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Tahun 2008 saya juga pernah ketemu dengan Bapak Mendagri Pak Gamawan Fauji. Saya juga pernah. Nah itu jadi saya pernah ke Jakarta. Itu meski dilihat Empu ini nggak pernah ke sana, nggak pernah jalan jauh. Pernah saya jalan jauh. Itu. Jadi pesannya kita harus pandai membawa diri, kita harus pandai menjaga tutur bahasa agar sekiranya itu membuat kedamaian, kira-kira seperti itu. Karena ada peribahasa mengatakan kan mulutmu adalah harimaumu gitu kan. Itu sudah pasti. Itu bahasanya umum sudah. Mulutmu harimaumu. Itu. Oke, ya teman-teman, jadi seperti itulah pesan dari Empu. Jadi ketika kita ada di luar atau kita berbicara sama orang, itu harus menjaga tutur bahasa kita baik dan benar supaya tidak menyakitkan hati teman-teman yang lain di luar gitu. Belum tentu di luar itu menerima. Kalau antara kita satu sama yang lain itu mungkin bisa menerima, tapi di luar tuh tentu bisa menerima bahasa kita gitu. Ya teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja perbincangan kita sama Empu, dan ini sudah sekitar 15 menitan lebih nih Empu ya. Iya. Oke, jadi jangan lupa juga nanti di subscribe channelnya Empu, ada di sini nanti di subscribe. Oke, nanti ditungguin aja video-video kita selanjutnya.